Yang ditunggu supporter timnas Indonesia akhirnya datang juga. Mees Hilgers mendarat di Bali untuk gabung TC. 来说，无论情况如何，我们的目标都是一样的，就是要到场地上全力以赴，踢出最精彩的比赛，取得最好的成绩。我们的小组形势还是非常艰苦的一个小组，况且我们国家队正在经历这个新老交替的过程。我们下边这个对手 Komentar sombong pelatih Cina yang tak takut lawan timnas Indonesia di SUGBK. Kita ingin tim nasional berlatih lebih awal supaya kita fokus, ya apalagi ada beberapa pemain yang cedera, karena itu sejak awal penting sekali tim nasional kita diisi oleh jumlah pemain yang cukup 2x11, karena kalau yang cedera ya konsekuensinya ya kurang pemain, apalagi yang selalu saya bilang. Bulan Juni bulannya ya, naturalisasi. 3 calon pemain baru timnas Indonesia diprediksi bisa merapat segera. Yang ditunggu supporter timnas Indonesia akhirnya datang juga. Mees Hilgers mendarat di Bali untuk gabung TC. Usai pulih cedera, Mees Hilgers akhirnya mendarat di Bali untuk gabung dengan skuad timnas Indonesia yang sedang melaksanakan pemusatan latihan TC. Partisipasi sang pemain berusia 24 tahun itu sempat menjadi tanda tanya pada pekan lalu, seiring dengan cedera yang menimpanya. Hilgers mengakhiri laga FC Twente kontra Ajax Amsterdam dengan mengalami cedera minor pada 18 Mei 2025 lalu. Pelatih Joseph Oosting mengonfirmasinya sendiri dan akhirnya mencoret Hilgers saat Twente menghadapi NEC Nijmegen pada Jumat, 23 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat ada kecemasan soal kondisinya, lantaran Hilgers sedang menanti 2 laga bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Manado itu diharapkan melaksanakan debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam duel kontra Cina pada 5 Juni nanti. Sebab, dari 3 penampilannya bersama skuad Garuda sebelumnya, Hilgers hanya bermain di partai-partai tandang. Namun, Hilgers sukses pulih pada akhir pekan kemarin dengan bermain untuk FC Twente saat menghadapi AS Alkmaar pada Minggu, 25 Mei 2025. Meski gagal menang, kondisi Hilgers menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia jelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang pemain berusia 24 tahun telat gabung TC Timnas Indonesia karena laga tersebut, namun setidaknya kini dia sudah tiba di Bali. Hal itu dikonfirmasi oleh akun resmi Timnas Indonesia lewat cuitannya di media sosial X pada Rabu, 28 Mei 2025, siang waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Mees sudah di sini? Timnas Indonesia, Mei 28, 2025. Hilgers terlihat sudah mengenakan kostum latihan timnas Indonesia dengan menemui rekan-rekan setimnya seperti Joey Pelupesi dan Nathan Choyaon serta pelatih fisik Jacoba Quentin. Hal ini pun menjadi kabar baik bagi para supporter timnas Indonesia yang telah menantinya sejak lama. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga, cuit seorang netizen usai melihat Hilgers mendarat. "Welcome back Mees," kata yang lain. "Ini dia Bray yang gue tunggu-tunggu," tutur netizen lainnya. Hilgers pun kini menanti laga debutnya bersama timnas Indonesia di SUGBK, dengan menghadapi Cina pada 5 Juni nanti. Laga itu disambung dengan lawatan ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Komentar sombong pelatih Cina yang tak takut lawan timnas Indonesia di SUGBK. Juru taktik tim nasional, timnas Cina, Branko Ivankovic mengaku tak takut dengan kengerian Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang merupakan markas timnas Indonesia. Meski dikenal angker, SUGBK tak membuat Cina gentar. Bahkan Ivankovic optimis bisa mencuri poin dari kandang timnas Indonesia tersebut. Timnas Cina akan bersua dengan Indonesia di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan krusial itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. 1. Tak takut main di SUGBK. Stadion itu akan menjadi saksi bisu penentu nasib kedua tim di putaran ketiga. Tim Dragons, julukan Timnas Cina, harus memenangkan pertandingan itu jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sama halnya dengan Indonesia, yang membutuhkan 3 poin untuk membuka peluang lolos ke turnamen utama. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin, unggul 3 angka dari Cina yang merupakan juru kunci klasemen grup C. Diketahui, 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Ivan Kovic sadar akan hal ini. Meski timnya akan bermain di kandang lawan, pelatih asal Kroasia itu menegaskan tidak gentar. Ivan Kovic menilai, keangkeran SUGBK hanya dibesar-besarkan. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka di SUGBK telah dibesar-besarkan, tegas Ivan Kovic dilansir dari Sohu, Rabu, 28 Mei 2025. 2. Optimis Cina menang. Selain menjadi penentu nasib Timnas Cina, laga mendatang juga akan menentukan karir Ivan Kovic di tim Dragons. Pelatih berusia 71 itu berpotensi dipecat jika Timnas Cina kalah dari Indonesia. Karena itu, Ivan Kovic mengisyaratkan permainan ofensif dalam laga mendatang. Ivan Kovic mengatakan, timnya akan memanfaatkan skema serangan balik cepat dengan mengandalkan pemain sayap. Kecepatan Wei Shihao dan Barton adalah kunci untuk merobek pertahanan lawan, kata Ivan Kovic. Bulan Juni bulannya naturalisasi, 3 calon pemain baru Timnas Indonesia diprediksi bisa merapat segera. Bulan Juni bakal jadi bulannya naturalisasi, pasalnya ada beberapa pemain keturunan yang bisa berseragam merah putih. Ya, tim nasional Indonesia bisa mendapatkan 3 pemain diaspora anyaran lagi, karena di bulan Juni ada momentum jeda internasional seperti FIFA Matchday. Dalam momentum tersebut, selain ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina, skuad Garuda bisa ketambahan pemain untuk amunisi baru. Yang artinya, tim asuhan Patrick Kluivert bisa meningkatkan komposisi skuad dan memperbarui kelengkapan tim. Kira-kira siapa saja ketiga pemainnya? 1. Miliano Jonathans. Nama Miliano adalah salah satu contoh pemain keturunan anyar yang diprediksi bisa merapat pada bulan Juni mendatang. Mengapa? Karena dirinya memiliki kesempatan yang terbuka untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Itu tercermin dari niatnya yang ingin membela skuad Garuda. Belum lagi, pada beberapa bulan lalu, ayahnya Miliano, Deco Jonathans, pernah ke Indonesia untuk melakukan lawatan spiritual, yakni dengan menjadi mualaf. Dengan adanya koneksi Indonesia yang erat, termasuk garis keturunan pula, maka tidak heran apabila Jonathans seringkali dirumorkan menjadi pemain diaspora baru. 2. Dean Zandbergen. Dan, pemain yang mentas di VVV Venlo ini, tidak menutup kesempatan untuk dinaturalisasi, bahkan dirinya sangat ingin membela tanah kelahiran ibunya itu. Kemudian, ada faktor kuat yang bisa membuat Dean semakin dekat jadi WNI. Adalah karena posisinya sebagai striker yang pas untuk mengisi lini depan skuad Garuda. 3. Tristan Gojjer. Gojjer juga dapat menjadi pemain keturunan yang bisa datang pada bulan Juni nanti, sesuai prediksi yang berkembang saat ini. Mengapa nama Tristan? Karena dirinya memiliki garis keturunan serta koneksi Indonesia yang luas, seperti dirinya yang kenal dengan Eliano Reijnders. Belum lagi, melihat realitas saat ini bahwa Timnas kedatangan Simon Tahamata, yang tentunya bisa memboyong Tristan karena terdapat relasi yang kuat. Yakni, Simon dan Tristan itu merupakan pemain yang memiliki latar belakang sama, yaitu pernah bermain di Ajax Amsterdam. Melihat daftar ketiga calon pemain yang bisa dinaturalisasi pada bulan Juni nanti, tentu bisa menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda untuk meningkatkan komposisi pemain.